Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik teman-teman broster semua. Bersama saya Hidayatullah dari Adas Labs. Ya, pada kali ini saya akan coba mengeksplor artisan scope untuk mengontrol dan automation mesin roasting kita. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat industri perkopian Indonesia, wabil khusus untuk industri-industri lokal produsen mesin roasting, supaya mesin roastingnya nanti bisa menjadi tuan rumah di negara kita dan bisa bersaing di luar negeri dengan industri-industri mesin roasting yang sudah lebih dahulu. Ya, bukan berarti yang belakangan bisa kalah teknologinya ya. Sebetulnya mesin artisan scope ini sudah sangat canggih ya. Di samping untuk melodging bin temperatur dan drum temperatur yang sudah banyak dipakai oleh para roaster di Indonesia, artisan sebenarnya juga bisa mengontrol bahkan automation ya dari mesin roasting. Ya, kita lihat di sini ada beberapa fungsi tombol dan slider. Ya, di sini kita lihat ada air slidernya, ada damper, ada drum, ada burner. Ya, kalau kita lihat lebih dalam, ini ada button-button, di standar buttonnya. Ya, ini kita bisa manfaatkan sebetulnya, bukan sekedar hanya hiasan. Ya, misalnya pada saat charge ini nanti kita bisa hubungkan ke mesin roasting, secara otomatis akan membuka valve green bin, artinya begitu di charge otomatis green bin langsung masuk ke drum. Kalau sekarang kan mungkin ya hampir sebagian besar lah produksi lokal masih dibuka secara manual. Ya, ke depan mungkin hanya tinggal nambah linear aktuator. Ya, itu bisa secara otomatis begitu kita tekan charge nanti valve langsung terbuka dan bin masuk. Demikian seterusnya, termasuk tombol-tombol yang lain seperti drain. Mungkin pada saat kita klik dia akan merubah airflow dan suhu atau besar kecilnya api, first crack dan seterusnya. Ya, ini akan bisa lebih canggih lagi nanti mesin roasting buatan Indonesia. Ini kita juga bisa memberikan button-button custom. Ya, di sini saya sudah bikin untuk 3 ya, sesuai fungsi modul yang sudah saya bikin. Ya, oke, lanjut. Ya, sebelum kita lihat bagaimana nanti fungsi-fungsi itu bisa berkomunikasi dengan perangkat tambahan, mungkin saya akan menyampaikan sedikit introduce teknologi yang sudah dikembangkan oleh Adas Labs. Ya, seperti kita ketahui sudah ada beberapa lah roaster dalam negeri yang sudah pakai ATS-02. Ini merupakan data logger untuk merecord bin temperatur dan drum temperatur. Sebetulnya dari awal ini saya rancang ya untuk bisa siap untuk di-upgrade ya. Jadi bagi yang sudah punya ATS-02, nanti setiap teknologi dari kami ya tidak perlu ganti modul, cukup update firmware dan sangat mudah sekali.
Ya, TS02 ini konektivitasnya pakai USB bisa, pakai WiFi bisa, tapi untuk Bluetooth ya saya kurang rekomenden ya. Kurang merekomendasikan karena sudah berapa kali saya kembangkan banyak masalah. Oke, ini ATS02 ada dua probe untuk bin temperatur dan ambient temperatur. Nah, saat ini saya akan membahas GBS, yaitu ada gas burner system, yaitu sistem digital untuk mengendalikan tungku yang berbahan bakar gas, ya, yang pengoperasiannya bisa secara manual dengan manusia atau human control, ataupun secara otomatis, yang bisa kita integrasikan dengan PLC. Yang kalau di industri itu sudah biasa ya dengan PLC, kemudian HMI, Human Monitor Interface, kemudian ataupun software pengendali khusus ya seperti Artian Scope, atau software khusus yang saya buat ya, ada SCADA. Kedua beberapa teman, khususnya Pak Nawir nih dari Zen Coffee, yang pernah pakai ya. Oke, baik. Nah, AGBS ini apa aja sih ya isinya? Baik, yang pertama adalah controller. Ya, ini adalah otak dari sistem AGBS. Ya, sini sudah ada display dan beberapa tombol. Kita bisa buat setting atau mengoperasikannya langsung. Ini ada indikator nanti buat suhu dan buat flow gasnya. Kemudian yang kedua, ini ada thermocouple probe untuk burner atau untuk tungkunya. Ya, jadi kita bisa mengetahui berapa suhu tungku, karena bisa dibilang kalau suhu drum atau bin itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk airflow. Tapi kalau suhu tungku bisa dibilang ini fix ya. Ya, sedikit sekali pengaruh dari udara luar, walaupun ada, dan itu mungkin bisa diabaikan. Ya, kemudian kita ada valve dan flow meter. Ya, ini terdiri dari solenoid valve yang lebih berfungsi sebagai safety ya. Kalau listrik mati, dia otomatis menutup, jadi tidak ada gas yang masuk ke mesin roasting. Ya, supaya nggak jeblok ya mesin roastingnya. Ya, kemudian ada motorized flow control valve. Ya, ini adalah komponen untuk mengatur aliran gas. Kemudian ada flow meter sendiri yang akan mengukur aliran gas. Dan opsional ini ada pemantik ya, yang terintegrasi nanti dengan GPS. Mungkin bisa pemantik sih bebas ya, pakai apa aja ya. Mau pakai punya water heater juga boleh. Ya, karena kita sudah menyiapkan relaynya untuk mengaktifkan pemantik. Kemudian ya adaptor ya untuk sebagai sumber tegangan, sumber daya ini. Jadi ini bisa dioperasikan juga dengan aki ya, karena ini kita setting untuk 12 volt ya. Jadi bisa pakai aki. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan atau melihat fungsi dari AGBS ATS02 dengan Artisan ya. Ya, jadi fungsi ATS02 ini nantinya juga akan sebagai bridge. Jadi kalau mau pakai AGBS atau nanti modul untuk kontrol motor, kontrol blower, cooling bin dan sebagainya, itu tetap perlu ATS02 ya, karena untuk memudahkan komunikasi datanya. Termasuk mungkin yang sudah pakai driver motor VFD ya, yang ada apa ya, port untuk apa namanya, komunikasi data, Modbus
RS485 itu nanti juga bisa kita sinkroniskan dengan ATS02. Oke, baik. Bagaimana alat ini bekerja? Oke, kita koneksikan dulu nih, kita off dulu aja ya. Oke, ini saya sekarang koneksi ATS02 nya menggunakan WiFi. Kita pilih mesinnya, ada Slabs ATS02. Kabarnya ngaco nih, kita benerin dikit. Ya, sudah full. Oke, sekarang kita tekan tombol on. Ya, dia sudah terkoneksi. Baik. Nah, kemudian kita tekan tombol start. Oke, baik. Ini kita lihat ada ambient temperatur, bin temperatur, ada beda temperatur, ada gas flow. Ya, untuk gas flow ini karena belum ada gasnya, jadi saya kasih angka untuk simulasi aja. Kemudian ada power burner, ya, karena kondisi mati dia nilainya 0. Power burner ini linear dengan bukaan valve ya, nilainya 0 sampai 100. Oke, apalagi nih ya, saya rasa itu. Oke, sekarang kita tes ya untuk igniternya. Kok kecil lagi nih, maaf nih ya, agak lemot nih, kerja berat. Cukuplah. Oke, kita cek buat ignitionnya. Oke, sudah berbunyi ya, tapi nggak kelihatan ya. Ini ada lag ya antara video dan actionnya. Ya malum lah, biasa ada delay untuk video. Oke, sekarang kita on kan ya, dia akan otomatis ignition dan membuka valve. Nah, ini kita bisa kontrol power gasnya dengan slider. Nah, itu bisa kelihatan nggak tuh ya? Oke, nah bisa tiba-tiba api mati, kita bisa ignition lagi. Oke, saya zoom ya untuk di valve-nya supaya lihat pergerakannya. Sorry agak lama, lumayan harus ginkang dulu nih. Oke, nah ini kita gerakkan. Nah, dia akan bergerak valve-nya sesuai bukan valve. Ya, 0, mati dong apinya. Ya, 51. Oke, nah ini kita bisa kontrol secara manual maupun automation ya. Nanti kita bisa setting otomatisnya kalau nggak salah di sini deh. Nah, di event-event ini nih. Nanti kita bisa tulis menit ke berapa, suhunya berapa, ya kan, burnernya di angka berapa. Ini bisa otomatis. Kita bisa panggil lagi nanti. Jadi udah
artisannya udah benar-benar otomatis nih, bukan cuman sekedar merekam data tok. Ya, inilah kira-kira hasil apa ya, hasil iseng-iseng kita ya. Tadi ketutupan video ya, ya. Jadi untuk loading apa otomatisnya nanti bisa dari sini, properti. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, sorry. Soalnya ini pakai Windows Capture ya, nggak kelihatan. Lain kali ya kita tampilkan. Ya, ini mungkin mudah-mudahan minggu ini saya bisa tes dengan API. Kalau sudah, nanti seperti biasa kesempatan pertama untuk ngetes itu ke Bang Nawir ya. Sahabat saya nih yang banyak kasih masukan, bantu ngeriset sehingga kita bisa mengembangkan ATS 02, bisa mengembangkan modul untuk bener kontrol. Juga untuk Bang Ajis ya, katanya mau nyoba songonya. Monggo Bang. Bang Ajis Nawawi bisa bawa songonya ke Limus, nanti kita tes dengan ini. Oke, terima kasih semua teman-teman. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat pengembangan mesin roasting di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.